Salam Patunggilan, Bapak Ibu Saudara terkasih, selamat berjumpa kembali. Kali ini kita berjumpa dalam seri Bina Iman GKJW. Sungguh ini sebuah hal yang sangat baik bagi kita sekalian untuk melengkapi penghayatan dan pemahaman kita tentang berbagai tradisi iman yang dihidupi dalam gereja. Nah, berkaitan dengan tema kita pada Bina Iman kali ini, sebagaimana juga tema dalam Minggu Prapaskah kita, maka kita akan bicara tentang tirakat dalam tradisi Kristen. Ini sebuah tema yang cukup berat, cukup sulit, dan memang perlu kehati-hatian. Karena bicara tirakat, pasti setiap orang Jawa khususnya punya penghayatan dan pemahaman tersendiri. Karena saking beratnya itulah, maka ketika saya sendirian kok gak layak sekali. Makanya saya butuh sparring, butuh teman untuk diskusi. Dan itu kalau bicara tentang Protestan, Kristen, berarti kita juga bicara tentang tradisi Alkitab. Nah, saya sengaja memang minta tolong kepada Pak Pendeta Gideon untuk membantu saya mencoba mengurai atau mencari simpul-simpul dari tradisi biblis terkait dengan istilah tirakat ini. Nah, ini yang akan kita bicarakan dalam Bina Iman kali ini. Mungkin bisa diawali dari Pak Gide untuk bicara tentang bagaimana tirakat itu dalam tradisi biblis. Oke, jadi pertama mungkin menurut saya itu yang kemudian jadi sangat penting itu bagaimana tirakat itu dimaknai gitu artinya ya. Jadi ada beberapa hal yang menurut saya kemudian menjadi sangat khas ketika kita berbicara tirakat. Yang pertama adalah tirakat itu selalu sesuatu hal yang fisik, tetapi itu dilakukan untuk relasi yang non fisik. Karena itu biasanya tirakat itu dalam rangka upaya kemudian mendekatkan diri kepada Tuhan. Tapi caranya itu pasti bukan cara yang kemudian sekadar digumulkan begitu, tetapi sebuah cara yang fisik bisa dilakukan, bisa kemudian dilihat begitu. Karena itu misalnya muncul kritikan bahwa itu kemudian terlalu menunjukkan begitu itu juga ada. Tetapi jika kita kemudian tidak ke sana, jadi tirakat itu adalah sebuah jalan mistis seseorang yang dilakukannya, ada upaya kemudian menjauhkan diri dari komunitas dan rutinitas itu, dan di tengah segala upaya itu ada upaya juga kemudian untuk menahan dirinya, menahan hawa nafsu supaya tirakat ini kemudian bisa sungguh-sungguh mencapai hasilnya. Jadi orang nggak tirakat untuk tirakat gitu maksudnya. Jadi tirakat dengan tujuan tertentu. Iya, jadi ketika seorang melakukan tirakat, dia kemudian selalu punya tujuan khusus. Karena itu kalau saya lihat dalam tradisi Alkitab gitu artinya, jika kemudian kita memaknai tirakat adalah sebagai upaya kemudian menjauhkan diri dari komunitas dan rutinitas, menahan diri dari hawa nafsu, untuk kemudian merasakan relasi mistis dengan Tuhan. Cara paling tua dan cara paling sederhana itu adalah bertekun dalam doa. Jadi iya, jadi doa itu adalah cara tirakat yang mungkin paling sederhana. Ketika seseorang kemudian bukan sedang ini ya berdoa sekadar di tengah komunitas lalu kemudian marilah kita jadi bukan begitu, artinya bahwa ada waktu-waktu yang kemudian hampir selalu dimiliki oleh tokoh-tokoh Alkitab yang kemudian menjalankan tradisi mistis ini. Paling kelihatan mungkin yang dikenal oleh banyak orang ya Yesus gitu artinya. Selalu ada masa ketika Yesus itu retret, keluar dari komunitas, keluar dari rutinitas, kemudian membangun suasana doanya. Iya, jadi cara pertama menurut yang kemudian kalau kita lihat dalam tradisi Alkitab itu adalah memiliki waktu doa itu. Tapi lalu kemudian kalau kita lihat lebih jauh, akhirnya kemudian tradisi ini membuat orang enggak sekadar mengambil waktu yang singkat. Doa itu kan kita enggak mungkin kemudian berdoa dalam waktu yang kemudian terbatas. Iya, artinya panjang, kan pasti waktunya terbatas. Tetapi seringkali karena pergumulan yang kemudian berat, yang kemudian ada upaya kemudian untuk semakin kuat mengalami Tuhan gitu akhirnya. Lalu tradisi doa itu kemudian mulai
dipanjangkan dan kemudian ditambahkan elemen-elemen yang lain yang kemudian semakin kuat menekankan pada upaya menahan diri itu. Dan yang kemudian kalau misalnya saya lihat dalam pembacaan terkait Alkitab, tradisi upaya untuk membuat doa extension nih tadi, jadi sebuah ekstensi dari doa, perpanjangan dari doa, ini adalah kemudian upaya memisahkan diri lebih jauh dalam waktu yang tertentu, dan itu biasanya disertai upaya semakin kuat untuk menyangkal diri. Dan tradisi yang paling kuat terkait tentang itu akhirnya adalah puasa. Dan puasa ini yang kemudian saya rasa diikuti sampai sekarang oleh banyak komunitas gitu artinya. Jadi dia menjauhkan diri, lalu kemudian semakin kuat merasakan Tuhan, semakin kuat menahan hawa nafsu, dan hawa nafsu yang paling kelihatan itu adalah urusannya dengan makan. Lalu itu, kalau kita lihat misalnya dalam tradisi Alkitab, ketiga tokoh yang mengalami transfigurasi di Alkitab itu, jadi yang ketika Yesus bertransfigurasi lalu kemudian ada dua orang lain, Musa dan Elia. Ketiga tokoh ini memiliki persamaan, yaitu mereka mengalami puasa 40 hari ketika mereka sedang dalam persiapan mereka untuk mengalami sebuah peristiwa ilahi. Musa berpuasa sebelum dia menerima 2 loh batu di Gunung Sinai itu. Terus Elia ketika dia dikejar-kejar setelah peristiwa berdarah-darah dengan nabi-nabi Baal itu, dia kemudian juga berpuasa 40 hari. Dan dalam perjalanannya ke Gunung Horeb itu ya. Terus kemudian Yesus sendiri juga kita tahu dia berpuasa di padang gurun. Ketiga-tiganya punya pola yang kemudian dekat gitu artinya. Jadi menjauhkan diri dari kerumunan. Musa, Elia dan itu pun memiliki hal yang ciri khas yang sama. Semakin kuat merasakan Tuhan, karena itu saya rasa setting gunung itu kemudian punya makna tersendiri. Betul gitu artinya. Karena itu kenapa yang dipilih gunung bukan yang lain gitu artinya. Karena dalam tradisi Alkitab gitu artinya ya, gunung itu kan sesuatu yang paling dekat dengan Syamayim, yang paling dekat dengan surga, yang paling dekat dengan langit gitu. Sehingga ketika orang berada di gunung, dia merasakan anomali dunia pertama kali, yaitu gunung itu membuat kita begitu berjarak dengan orang-orang, tetapi begitu dekat dengan Tuhan, sesuatu yang mungkin nggak kita alami sehari-hari. Saya ketika lihat gereja-gereja GKJW rata-rata gitu artinya ya, yang khususnya gereja-gereja yang dulu-dulu itu kan banyak gereja-gereja tua itu yang kemudian ternyata dibangun di gunung gitu. Di tempat yang lebih tinggi daripada yang lain gitu artinya. Jadi jangan-jangan tradisi pemaknaan pada gunung ini nggak pernah hilang kemudian. Itu. Lalu kemudian memang tradisi puasa ini berkembang dengan berbagai macam cara gitu artinya ya. Kita tahu ada puasa-puasa yang dilakukan pada hari-hari khusus. Ketika orang merayakan hari raya Purim, sama seperti kalau kita lihat di kitab Ester itu. Kemudian mereka juga kemudian berpuasa gitu artinya. Terus jadi ada puasa-puasa yang kemudian dilakukan pada hari-hari raya tertentu. Sebenarnya contohnya sangat banyak kalau kita kemudian lihat di Alkitab terkait ini. Jadi ketika kita lihat puasa, saya kemudian ingin mengutip dari Ezra 8 ayat 21 gini. Kemudian di sana di tepi sungai Ahawa itu aku memaklumkan puasa supaya kami merendahkan diri di hadapan Allah dan memohon kepadanya jalan yang aman bagi kamu, bagi anak-anak kami dan segala harta benda kami. Ezra ini kan ceritanya orang-orang yang baru pulang dari pembuangan begitu. Artinya bahwa tradisi puasa itu tetap dijaga sampai dengan baik itu masa pasca pembuangan atau pra pembuangan, ketika mereka mungkin masih suku-suku, kerajaan, dan masih terjaga sampai dengan di era pasca pembuangan. Dan di zaman Yesus pun ketika Yesus melakukan itu ternyata ini tradisi tua yang kemudian diteruskan terus-menerus. Tapi yang sangat menarik adalah puasa itu sangat dekat dengan upaya merendahkan diri di hadapan Allah. Itu yang saya lihat ya. Kenapa kok kemudian sebutlah Yesus itu mengkritik luar biasa puasanya teman-temannya yang orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu. Karena ternyata puasa
yang sebenarnya begitu bernuansa mistis, itu ternyata lalu kemudian sekadar fisiknya saja yang kemudian ditampilkan. Betul. Dan itu yang kemudian membuat Yesus mengkritik, ya engkau berpuasa tetapi engkau tidak melakukan kehendak Allah dan yang lain-lain itu ya. Terus kalau kemudian saya lihat ada upaya kemudian meneruskan puasa. Jadi saya lihat sebenarnya Yesus ini enggak berdiri sendiri gitu artinya. Karena sebenarnya apa yang dikatakan Yesus ini sebenarnya sangat dekat dengan yang dikatakan Yesaya gitu artinya. Dan Yesus kan berapa kali kalau kita baca secara naratif itu mengutip Yesaya ya. Jadi Yesaya 58 ayat 6 sampai 7 misalnya mengatakan, "Bukan berpuasa yang kukehendaki ialah supaya kamu membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan kuk, supaya engkau memecah-mecah roti bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tidak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri." Lalu kemudian dalam Yesaya 58 ayat 4 dikatakan demikian, "Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju yang tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi." Jadi kalau kemudian lihat Yesaya ini, kemudian kita jadi tahu dari mana sebenarnya spiritualitas Yesus terkait puasa, terkait kasih kepada saudara-saudara yang lemah itu sebenarnya muncul ya. Jadi tradisi upaya untuk mendekatkan diri kepada Tuhan yang sebenarnya awalnya kemudian sangat pribadi dan itu sebenarnya sangat mistis, bisa jadi itu kemudian jatuh orang untuk jatuh dalam rupa yang sangat fisik. Dan ketika itu jadi masalah. Karena itu akhirnya Yesaya dan juga ditekankan oleh Yesus berikutnya adalah bentuk puasa yang sebenarnya sangat diinginkan. Itu lalu adalah puasa itu nggak cuma untuk diri tapi juga aksi untuk orang lain. Betul kepada orang-orang yang menderita. Jadi ketika kita tirakat itu enggak sekadar punya dimensi menjauhkan kita dari komunitas gitu saja ya. Jadi artinya di satu sisi di dalam kita berupaya berjarak dengan komunitas dan rutinitas, tapi puasa ini juga upaya kita kemudian untuk membuat kita lebih dekat dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, khususnya yang menderita. Dan nggak ada artinya mungkin akhirnya kemudian ketika berpuasa, tetapi puasanya ini lalu ya ini hanya sekedar ditampilkan saja. Iya, dan hanya untuk dirinya sendiri akhirnya gitu. Jadi puasa ternyata tidak pernah punya dampak yang kemudian secara biblis kita lihat nggak pernah untuk dirinya sendiri. Bahkan di Ezra tadi kita menemukan bahwa engkau berpuasa untuk anakmu, engkau berpuasa untuk ternakmu bahkan gitu artinya ya. Jadi ada upaya kemudian dalam relasi dengan Tuhan ini juga untuk menghubungkan orang dengan sesamanya. Jadi tradisi Kristen saya rasa yang kita gambarkan dengan salib itu sebenarnya muncul sangat kuat sejak perjanjian lama. Itu sih kalau saya lihat. Boleh disimpulkan kan sebenarnya tirakat dalam tradisi biblis itu tradisi paling tua sebenarnya berdoa. Iya, doa. Tekun dalam doa ya. Betul. Yang kedua menarik diri ya untuk sengaja berjarak dengan rutinitas hidupnya. Yang ketiga itu berkaitan dengan ini, puasa tadi itu. Ya. Dan puasa ini sendiri punya dua dimensi. Ya. Pada dirinya adalah untuk penyangkalan, yang kemudian mendorong kita untuk bertindak bagi orang lain, terutama membebaskan orang-orang menderita. Ya. Ini menarik, karena apalagi di pernyataan Gide yang awal-awal tadi itu, ketika bicara tentang simbolisasi gitu ya. Saya ingat Paul Tillich misalnya, teolog kontemporer ini kan begitu keren sekali bicara tentang Gusti Allah yang disimbolkan. Karena menyembah Gusti Allah pun ternyata harus melalui sebuah simbol. Nah, tirakat ketika dipahami dalam konsep yang demikian tadi hanya sekedar dikatakan sebagai bagian dari yang ditampakkan. Sebenarnya kita akan berhenti pada simbol. Padahal kalau bicara simbol itu sebenarnya media gitu. Nah, mungkin hari ini juga agak banyak pertanyaan di antara warga jemaat kita terkait dengan ya apa sih model puasa Kristen. Dugaan saya ini kekhawatiran, semoga salah, bahwa mereka terlalu terjebak kepada model bentuknya. Jadi kalau dikatakan bentuk simbolnya gitu. Jadi mulai tidak makan jam segini, tidak melakukan ini itu. Ya. Nah kalau begitu kan agak berbeda dengan dimaknai dalam konsep biblis tentang puasa. Betul. Nah, saya sedikit ini cerita juga Pak Gide, bahwa di dalam tradisi kekristenan ini, tradisi tirakat itu memang sangat kuat ya.
Bukan, kalau pagi tadi kan mulai dari sejarah perjanjian lama. Tapi dalam sejarah gereja sendiri, ketika gereja itu masih bukan sebagai komunitas yang besar, yang di kuyo-kuyo itu, tirakat itu membawa orang untuk kepada sebuah penghayatan bahwa hidup yang benar itu jalan yang ditempuh adalah jalan kemartiran. Karena itulah kita bisa lihat bapak-bapak gereja misalnya, mereka sangat kuat mendorong kemartiran itu sebagai jalan ideal untuk memenuhi timbalan Gusti. Termasuk keberanian mati. Berani mati untuk Gusti itu bagian dari jalan yang sempurna, bahkan disebut gitu oleh Tertullianus, malah itu disebut sempurna. Nah, uniknya adalah ketika kekristenan sudah menjadi sebuah agama lebih besar karena Agustinus mengakui itu, Konstantinus saya mengakui itu, nah kemudian jalan kemartiran itu mulai hilang. Tapi tidak berhenti, karena ada juga komunitas orang-orang yang masih tetap memegang itu dan kemudian mengubah model. Kenapa hilang? Apakah orang jadi lebih takut mati gitu artinya? Karena merasa mapan. Salah satunya karena merasa mapan. Kritiknya adalah karena ketika orang banyak bertobat dalam jumlah massal, sehingga merasa diri nyaman. Jadi ketika awal, analoginya begitu, di awal itu mungkin orang bayangkan Gusti segera rawuh gitu, sehingga dia berjuang habis-habisan dengan sepenuh hati, sepenuh tenaga untuk segera menyambut itu. Tapi ketika ternyata sekarang kita enggak, sekarang kita jadi penguasa. Disitulah kemudian mulai bergeser. Nah, tapi sekali lagi bahwa tetap ada orang-orang yang tetap memegang kemartiran itu, tetapi dengan model yang berbeda. Model yang berbeda itulah yang disebut dengan asketis. Jadi pola saya enggak tahu ini apa dijelaskan dulu. Apakah asketis itu? Karena mungkin enggak setiap orang ya asketis. Saya tadi misal gini, membayangkan asketis itu sama dengan tirakat begitu ya. Okay. Gitu. Tapi sebenarnya kalau asketis itu kan ini ya dari kata bahasa Yunani asken itu kan. Asken itu sebenarnya melatih gitu ya. Dan itu sebenarnya kegiatan aktivitas yang kayak orang berolahraga, kayak tentara berlatih kan itu. Jadi tidak gerejawi. Tapi ketika dibawa ke dalam konsep ke gereja, dalam konsep teologi, asketis asken itu menjadi bermakna bahwa jalan untuk mencapai kesempurnaan dengan melakukan pantang diri untuk sampai kepada meneladani Kristus itu. Makanya ini ada istilah yang sangat populer di dunia asketis itu kan imitatio Christi. Oh ya, imitatio Christi. Imitatio Christi. Imitasi. Nah, itu kan jargonnya atau itu sebuah penyemangatnya karena meneladan jalan Kristus itu. Nah, bicara tentang asketis itu sebenarnya memang sering kali hari ini hanya dimaknai sebagai bagian dari upaya hidup membiara atau menjadi rahim. Dan itu sebenarnya semua tradisi agama ada. Nah, tapi Agustinus, bapak gereja yang sangat populer itu, Agustinus itu pernah membuat sebuah statement bahwa asketis kasih, dengan sebutan asketis kasih. Tentu kalau bicara Agustinus ini kan banyak sekali ya premis-premis teologinya. Tetapi ketika bicara tentang asketis kasih, sebenarnya asketis itu, menahan diri itu diupayakan sebagai bagian untuk loyal terhadap kasihnya Allah. Sehingga itu yang mendorong orang untuk kemudian bertindak bagi orang-orang lain. Nah, ini menurut saya kalau dikaitkan, ternyata Agustinus pun premis ini juga mungkin berkaitan dengan puasa yang dimaknai di dalam konsep kitab-kitab kita. Iya, saya tuh ingat ini ya, saya tuh membaca ini novel karena saya banyak baca novel itu. Jadi salah satu novel yang sangat terkenal itu adalah tulisannya Umberto Eco, ya, yang dia nulis tentang kehidupan biara selama 7 hari, In the Name of Rose gitu artinya, dan itu sangat ini ya, sangat gerejawi gitu artinya. Saya rasa dia bercerita saat-saat dan yang lain-lain bagaimana terus kemudian orang biara, kehidupan di biara, dan ternyata kadang-kadang kehidupan asketis, kehidupan biara yang kemudian dipahami itu ternyata cukup menjauhkan para biarawan kadang-kadang dari masyarakat sekitarnya gitu artinya. Jadi mereka punya perpustakaan yang luar biasa dan mereka bahkan punya penulis-penulis di perpustakaan, di skriptorium mereka, dan ternyata itu kadang-kadang justru mereka geluti lebih ketimbang kemudian berjumpa dengan masyarakat, dan itu yang sebenarnya menjadi kritikan keras tokoh utama dalam kisah In the Name of Rose itu gitu. Ya, kalau bicara tentang yang kritik begitu, sebenarnya Calvin pun melakukan itu kan. Johannes Calvin itu justru menyebut asketis itu justru harus mendorong kita untuk bertindak, memperbaiki diri
dan kemudian kalau ditarik kepada sikap hidup menjadi etos kerja yang harus maksimal itu. Karena kita ini umat pilihan. Oke. Umat pilihan itu tulip. Total depravity. Ya betul. Jadi karena merasa diri bahwa kita ini umat pilihan yang memang karena anugerah bukan karena usaha. Karena itu tugas kita adalah menjaga kepekaan diri untuk tetap berrelasi dengan Allah, dengan Tuhan Sang Anugerah itu, supaya hidup kita ini ketika ditimbali Gusti sewaktu-waktu kita siap. Oke, berarti sebenarnya ini menarik ya maksudku. Artinya satu, kita ketika ngomongkan tirakat itu menjauhkan diri kita dari rutinitas sampai tahap tertentu gitu. Tetapi ketika sampai di Calvin, justru tirakat itu membuat kita jadi bekerja sungguh-sungguh. Maksimal, iya. Itu, oke. Karena itulah kemudian kalau ada orang yang hari ini mungkin berpuasanya, aduh aku lemes-lemes banget karena poso, atau aduh aku gak enak banget, gak lengkap karena ayangku gak tak buka WA-nya gitu. Ini sangat berbeda dengan makna asketisnya Calvin gitu. Okay. Justru Calvin bicara tentang asketis, tentang tirakat itu ya harus lebih bekerja keras. Karena memang itu tanggung jawab kita sebagai orang yang dianugerahi dengan sebutan umat pilihan. Jadi ini yang menurut saya agak harus dihidupi kembali ya. Jadi tidak ada alasan kemudian ketika warga jemaat kita misalnya para pendeta sekalian kayak saya gini poso kemudian ngelemes-ngelemes jadi nggak garap apa-apa. Jadi setelah kita lihat dari sejarah biblis kemudian tradisi gereja ini tadi tentang ya sebenarnya ini sangat pendek sekali ya karena itu memang cerita yang panjang apalagi kalau bicara tentang tradisi dalam gereja. Nah tapi ada enggak Pak Gede yang kira-kira bisa dibawa dalam konteks hari ini terkait dengan masa raya Paskah? Memang di pertengahan kita hari ini sudah di pertengahan. Satu hal yang sebutlah juga akhirnya muncul dari tradisi menahan diri untuk melakukan tujuan ilahi selain apa namanya puasa, berdoa, menjauhkan diri dari komunitas rutinitas yang justru kemudian membuat dia jadi terpanggil untuk melakukan keadilan tadi. Itu adalah ini tradisi bernazar. Tradisi ini mungkin enggak terlalu banyak diikuti orang gitu artinya, tetapi di Alkitab kita menemukan nazar-nazar seperti ini. Kita mendapatkan cerita tentang Yefta, itu juga tentang nazar dan terus kemudian beberapa orang artinya kemudian karena khususnya karena pengen punya anak, jadi nanti kalau punya anak dia akan ya artinya selalu kemudian ada hubungannya dengan keberlanjutan kehidupan entah itu bangsa atau itu ya. Jadi artinya dan ternyata memang dimensi sosial, dimensi melanjutkan kehidupan itu nggak pernah hilang. Jadi kalau saya melihat dari tradisi biblis gitu artinya ya terkait apa yang kemudian bisa kita lakukan di masa Prapaskah ini khususnya untuk hari ini adalah satu mungkin seperti yang Pak Toto katakan tadi. Jadi mungkin ini baik kalau kita kemudian membatasi pertanyaan bagaimanakah cara bertirakat yang baik gitu artinya ya. Tetapi saya kemarin tuh ingat dalam diskusi Bali Wiyoto itu salah seorang penanya sempat bertanya begini, bolehkah saya berpantang, karena kan ada dorongan untuk berpuasa atau berpantang, bolehkah saya kemudian berpantang memberikan persembahan gitu artinya kan kemudian itu kadang-kadang kita tuh jatuh pada caranya gimana, bentuknya gimana, tapi di Alkitab tadi kemudian kita mendapatkan ini bahwa selama masa Prapaskah atau kalau kita mau menghidupi tradisi tirakat apapun, yang pertama adalah kesediaan kemudian untuk semakin kuat menyangkal diri, dan itu kan dikatakan oleh beberapa para rasul, bahkan kemudian Yesus sendiri pun mengatakan begitu. Jadi keberanian kemudian untuk menyangkal diri, menahan hawa nafsu, kemudian itu arahnya adalah untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Bentuknya sebenarnya bisa bermacam-macam ya, ada nazar, ada doa, ada puasa, itu kan menunjukkan bahwa sebenarnya cara tirakat itu sangat beragam dan itu bisa dipilih asalkan nilainya jadi nggak hilang, nilai untuk mendekatkan diri dengan Tuhan, menjauhkan diri dari diri sendiri, tetapi juga pada akhirnya memanggil dia kemudian untuk terlibat lebih jauh dalam aksi solidaritas kepada yang lemah itu. Nah, kalau dalam tradisi gereja, bagaimana ketika kemudian kita membaca cerita dari asketis, Agustinus hingga Calvin itu tadi? Kalau memang dalam tradisi gereja sebenarnya puasa itu justru dilakukan oleh katekumen. Dan itu dilakukannya pada setelah peristiwa Jumat Agung sebenarnya. Untuk menerima sakramen baptis. Sabtu Sunyi itu sebenarnya masa puasa.
Karena itulah kalau ada Sabtu Sunyi di gereja malah ada ini Nonton musik bareng. gitu atau nonton nobar film Gusti Yesus itu kan ya mungkin tradisi baru. Mungkin Saya pernah melakukan itu. Karena memang itu masa di mana setiap umat diajak untuk berpantang diri untuk mati raga gitu. Nah, kalau ke dalam konteks hari ini memang betul, saya kenapa sangat hati-hati sekali bicara tentang tirakat saya sebutkan dari awal tadi. Karena tirakat hari ini itu sudah dianggap hanya satu bentuknya, harus begini. Tentu ini tidak lepas dari persinggungan kita dengan tradisi kepercayaan lain, agama lain. Tetapi dalam konteks Kristen sebenarnya puasa itu bukan tujuannya. Jadi kalau hari ini ada tirakat atau gerakan aksi puasa Paskah segala macam, sebenarnya itu bukan tujuannya. Tujuan dari itu adalah lebih pada penyangkalan diri seperti ungkapan Pak Gide tadi. Kemudian itu yang karena tahu dirinya, kemudian tahu rahmat Tuhan yang begitu besar pada dirinya, itu yang menggerakkan untuk mulai bersolidaritas kepada orang lain. Karena itulah ketika kita berpuasa tidak makan misalnya, ya mungkin ada baiknya juga disertai dengan kesediaan untuk berbagi pada yang lainnya. Nah, dalam konteks gereja kita saya kira tradisi-tradisi ini bukanlah hanya milik tradisi gereja tertentu. Karena memang kita pun tidak pernah lepas atau berdiri sendiri. Jadi kalau ada dianggap bahwa ini seolah-olah kok GKJW di gereja tertentu gitu loh. Atau apa bedanya dengan gereja lain? Nah, menurut saya keberbedaannya adalah justru di sini. Justru terletak kepada apakah puasa atau tirakat atau hal yang kita lakukan dalam masa Prapaskah ini mampu menjadikan kita menghayati timbalan Gusti dengan sungguh-sungguh, menghayati dan melihat betapa besar anugerah Tuhan dalam hidup kita ini. Lalu itu tidak kita nikmati sendiri, tapi justru itu yang kita bagikan kepada orang-orang sekitar kita, orang lain. Dan terlebih lagi yang disebut tadi dengan mengutip kitab Yesaya itu, ya pada yang paling menderita. Nah ini tantangan kita hari ini. Memang hari ini kan agak susah mencari orang yang menderita beneran dan yang tidak beneran gitu loh. Berbagi sebagai konten atau itu berbagi sebagai memang beneran berbagi gitu. Nah, di situ ujian kita sudah menurut saya puasa atau tirakat di masa-masa Prapaskah kita ini. Jadi kemurnian diri kita sedang diuji menurut saya. Satu hal yang kemudian menarik sekali adalah tirakat itu memang upaya kita mendekatkan kepada Tuhan, tetapi juga tidak menjauhkan kita sungguh-sungguh kemudian dari kehidupan nyata kita, karena justru tirakat memanggil kita untuk kemudian berbuat bagi sehari-hari gitu artinya bagi masyarakat ini. Yang kedua adalah jangan sekadar lihat bentuk tirakatnya koyo opo, karena ternyata memang banyak sekali pilihan nek kepingin tirakat gitu artinya. Tetapi lebih daripada itu adalah panggilan di balik tirakat itu jangan sampai ditinggalkan karena kita itu terlalu ngugemi bentuknya, kudu kok ini, nek ngene gak bener gitu artinya. Jadi supaya tidak jatuh ke situ. Kayak gini nggak diterima. Oke, saya pikir itu. Terima kasih sekali Pak Gide. Kita jagongan tapi dalam rangka kita sedang sinau bareng. Dan semoga percakapan kita ini juga menambah pengetahuan panjenengan sekalian, Bapak Ibu warga jemaat. Lebih lagi bersama-sama kita berproses untuk sedang mewujudkan menapaki jalan Yesus supaya kita memang sempurna sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan. Saya pikir mengatakan selamat bertirakat, Gusti tansah nganti lan berkahi kita sami.